Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi kami dari perusahaan manufaktur Parsel Indah Selamet. Kelompoknya saya, Kusriah, dan Miftahul Jannah. Gambaran umum perusahaan manufaktur Parsel Indah Selamet yaitu kita lihat dari sisi perkembangan industri rotan di Jepara sebagai negara penghasil bahan baku rotan. Produk jadi rotan di Jepara tidak menunjukkan tingkat ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Rotan merupakan salah satu hasil hutan non-kayu yang paling penting di dunia. Pada desa Teluk Wetan, yang merupakan pusat kerajinan parsel yang diminati banyak orang, pengusaha rotan di desa Teluk Wetan yang hampir seluruh warganya pengusaha anyaman. Anyaman rotan yang sekarang menjadi produk unggul yang berani bersaing di kelas internasional tidak hanya dalam negeri tapi sudah mencapai luar negeri karena kerajinannya yang unik, etnis, dan kualitasnya yang tidak diragukan lagi. Jenis produk yang ada di perusahaan Parsel Indah Selamet berupa parsel buah, parsel lamaran, parsel tempat mukena, bagi lamaran, dan masih banyak bentuk produk parsel lainnya yang terfokuskan untuk hantaran orang nikah. Kemudian dari sisi penelitian, kami menggunakan penelitian sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara acak. Tempat dan waktu penelitiannya dilakukan di Desa Teluk Wetan, RT 9, RW 1, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, mulai tanggal 1 Desember 2020. Bahan dan alat penelitian yaitu berupa handphone. Dari kebijakan akuntansinya, yaitu 1. Penyusunan laporan akuntansi berupa laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian sistem akuntansi menganut dasar akrual di mana setiap transaksi dicatat pada periode terjadinya dan mata uang menggunakan rupiah. Kemudian yang kedua, penilaian aset tetap, yaitu aset tetap berwujud yang dimiliki perusahaan akan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan dan disusunkan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi atau penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Aset tetap yang dihentikan pemakaiannya terjadi penjualan, depresiasi atau penyusutan tidak diperhitungkan. Kita akan neraca awal. Neraca Parsel Indah Selamet per 1 November 2020, yaitu dari sisi aset lancarnya berupa kas 25 juta, piutang dagang 5 juta, persediaan perlengkapan 50.000, persediaan bahan penolong 2 juta, persediaan bahan bakunya 10 juta, sedangkan sewa dibayar di mukanya tidak ada. Jadi total aset lancarnya yaitu 42.050.000. Kemudian aset tetapnya yaitu berupa tanah 100 juta, bangunannya 40 juta, mesin 3 juta, akumulasi penyusutan mesin 1 juta, dan nilai buku mesinnya 2 juta. Sehingga total aset tetapnya yaitu 142 juta. Jadi total aset lancar dan aset tetap yaitu 184.050.000. Kita lihat dari sisi utang. Utang dagang yaitu 5 juta, utang banknya 50 juta, total utang 55 juta, dan modalnya 129 juta 50.000. Jadi total utang dan modalnya 184 juta 50.000. Sekarang kita ke transaksi. Transaksi tanggal 1 November 2020 yaitu diterima pesanan A01 atas nama Barokah Jaya sebanyak 200 biji parsel lamaran dengan harga 8.000 pesanan akan dikirim tanggal 7 Desember 2020 secara tunai. Di sini tidak ada jurnal umumnya. Kemudian kita langsung ke tanggal 2 yaitu perusahaan membeli bahan baku triplek sebanyak 1.000 biji seharga 1.200 secara tunai. Kita lihat jurnal umumnya yaitu persediaan bahan baku di sisi debit dan kas di sisi kredit, pesanan A02. Kemudian tanggal 2 lagi,
perusahaan membeli bahan baku lungsin sebanyak 100 kilo dengan harga 18.000 secara tunai. Kemudian kita lihat jurnal umumnya, yaitu persediaan bahan baku 1.800.000 secara debit dan kas kredit 1.800.000. Kemudian tanggal 3 kita ke transaksi. Dipakai bahan penolong berupa pewarna lungsin sebanyak 4 kilo 55.000 untuk pesanan A01. Kita lihat transaksinya. BOP sesungguhnya di sisi debit 220 dan persediaan bahan penolong di sisi kredit 220. Kemudian kita ke transaksi tanggal 4. Yaitu diterima pesanan A02 parsel tempat mukena atas nama PT Makmur sebanyak 100 pieces dengan harga 12.000. Pesanan akan dikirim tanggal 10 Desember 2020 secara tunai. Di sini tidak ada jurnal umumnya. Kita langsung ke tanggal 4 transaksi. Diterima pesanan A03 parsel tempat buah sebanyak 500 set dengan harga 14.000 dikirim tanggal 12 Desember. Di sini juga tidak ada transaksinya, jadi kita langsung ke transaksi tanggal 5. Dipakai bahan baku untuk pesanan A01 berupa lungsin sebanyak 15 kilo dan bahan anyaman pelat 20 kilo. Kita lihat jurnal umumnya, yaitu PBDP BBB di posisi debit 410 dan persediaan bahan baku di sisi kredit 410. Kemudian kita kembali ke transaksi tanggal 5 lagi, perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung atas pesanan A01 sebesar 1.000 dikali 200 pieces pesanan, jadi sama dengan 200.000. Jadi kita ke jurnal umumnya. Jurnal umumnya yaitu PBDP PTKL 200.000 di sisi debit dan kasnya di sisi kredit 200.000. Kemudian kita ke transaksi tanggal 6, yaitu dipakai bahan penolong untuk pesanan A02 berupa kain satin 22 meter dan mika 30 meter. Jurnal umumnya BOP sesungguhnya 626 di sisi debit dan persediaan bahan penolong 626 di sisi kredit. Kemudian transaksi tanggal 7 dibebankan BOP menyelesaikan pesanan A01 dengan ketentuan tarif BOP 30% dari BTKL. Jurnal umumnya PBDP BOP 60.000 di posisi debit dan BOP dibebankan di sisi kredit. Kemudian tanggal 7 lagi transaksinya yaitu ditransfer pesanan A01 ke gudang barang jadi. Kita ke jurnal umum, yaitu persediaan barang jadinya 670 di sisi debit dan di sisi kreditnya ada PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP senilai 410, 200.000 dan 60.000. Kemudian kita ke transaksi tanggal 8, yaitu pesanan A01 diserahkan ke Barokah Jaya secara tunai. Kita ke jurnal umumnya, kas di posisi debit 1.600.000, penjualan di sisi kredit 1.600.000 dan HPP di sisi debit 670 dan persediaan barang jadi di sisi kredit 670. Kemudian kita ke transaksi lagi tanggal 8 lagi, dipakai bahan baku untuk pesanan A02 berupa triplek 200 pieces. Jurnal umumnya PBDP BBB debit 240
dan persediaan bahan baku di sisi kredit 240.000 pesanan A02. Kemudian kita ke tanggal 9. Tanggal 9 di sini perusahaan libur jadi tidak ada transaksi. Kita ke tanggal 10. Upah gaji tenaga kerja langsung atas pesanan A02 sebesar 100 pieces dikali 2.500 jadi 250.000. Jurnal umumnya PBDP BTKL 250.000 di posisi debit dan kas 250.000 di sisi kredit. Kemudian pesanan A02, kemudian transaksi tanggal 10 lagi dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan A02 dengan ketentuan tarif BOP 30% dari BTKL. Kita ke jurnal umum. Jurnal umumnya PBDP BOP 75.000 di sisi debit dan BOP dibebankan 75.000 di sisi kredit pesanan A02. Kita ke transaksi tanggal 10 lagi. Ditransfer pesanan A02 ke gudang barang jadi. Jurnal umumnya persediaan barang jadi 565.000 di posisi debit dan PBDP BBB 240.000 di sisi kredit, PBDP BTKL di posisi kredit 250.000 dan PBDP BOP di sisi kredit 75.000 pesanan A02. Kemudian kita ke transaksi lagi tanggal 10, yaitu pesanan A02 dikirim ke PT Makmur Jaya secara tunai. Jurnal umumnya kas 1.200.000 di sisi debit, penjualan 1.200.000 di sisi kredit dan HPP-nya di sisi debit 565.000, persediaan barang jadi 565.000 di sisi kredit pesanan A02. Kemudian kita ke tanggal 11, diterima pesanan A03 parsel souvenir dari Anissa sebanyak 350 pieces sebesar 3.000 pesanan akan dikirim tanggal 15 Desember 2020 secara tunai. Di sini tidak ada transaksi, kita langsung ke tanggal 11 lagi. Dipakai bahan penolong untuk pesanan A03 berupa pita 20 roll ukuran besar dan bunga 1.000 pieces. Jurnal umumnya BOP sesungguhnya 860 di sisi debit, persediaan bahan penolong 860 di sisi kredit pesanan A03. Kita ke tanggal 12. Dipakai bahan baku untuk pesanan A03 berupa tiplek 500 pieces dan lungsin 15 kg dan pelat anyaman 20 kg. Kita lihat jurnal umumnya. PBDP BBB 650.000 di sisi debit, persediaan bahan baku 650.000 di sisi kredit pesanan A03. Kita ke tanggal 12 lagi transaksinya. Dibayar upah gaji tenaga kerja langsung pesanan A03 sebanyak 500 pieces dikali 2.500, yaitu jadi 1.250.000. Kita lihat jurnal umumnya. PBDP BTKL 1.250 pada kas 1.250 di sisi kredit pesanan A03. Kita ke tanggal 12 lagi. Dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan A03 dengan ketentuan tarif BOP 30% dari BTKL. Kita lihat jurnal umumnya. PBDP BOP 375.000 di posisi debit, BOP dibebankan 375.000 di sisi kredit pesanan A03. Kemudian kita ke transaksi lagi tanggal 12. Ditransfer pesanan
A03 ke gudang barang jadi. Kita lihat jurnal umumnya. Persediaan barang jadinya 2.275.000. Di posisi debit PB DP BBB 650.000. Di posisi kredit PB DP BTKL 1.250.000. Di posisi kredit PB DP BOP 375.000. Di posisi kredit pesanan A03. Kemudian kita ke tanggal 13. Dikirim pesanan A03 kepada Anissa secara tunai. Kita lihat jurnal umumnya, yaitu kas 7 juta, di posisi debit penjualan 7 juta, di sisi kredit dan HPP-nya 2.275.000, di posisi debit persediaan barang jadinya 2.275.000, di posisi kredit pesanan A03. Kemudian kita tanggal 14 menerima pesanan A04 atas nama Tasya Parcel berupa tempat mas kawin sebanyak 50 pieces dengan harga 70.000 dan pesanan akan dikirim 1 minggu yang akan datang. Di sini tidak ada jurnal umumnya, kita langsung ke tanggal 15, transaksi tanggal 15 yaitu menerima pesanan A05 atas nama Bu Ainun berupa tempat lamaran sebanyak 75 pieces dengan harga 25.000 dan pesanan akan dikirim 1 minggu yang akan datang. Jurnal umumnya yaitu tidak ada jurnal umumnya. Kita langsung ke tanggal 15, transaksi 15 lagi, yaitu perusahaan membayar listrik sebesar 87.000. Kita lihat jurnal umumnya. BOP sesungguhnya 87.000 di posisi debit dan kas 87.000 di sisi kredit. Keterangan membayar listrik. Pada tanggal 16, perusahaan libur jadi tidak ada transaksi. Kita ke tanggal 17, yaitu perusahaan membayar utang bank sebesar 2 juta. Kita lihat jurnal umumnya. Tanggal 17 jurnal umumnya yaitu utang bank di posisi debit 2 juta dan kas di sisi kredit 2 juta. Kita ke tanggal 17, transaksi 17 lagi. Dibeli bahan baku untuk pesanan A04 berupa kardus sebanyak 50 pieces senilai 3.000. Jurnal umumnya. Persediaan bahan baku di posisi debit 150.000 dan kas 150.000 di posisi kredit pesanan A04. Kemudian tanggal 17 dibeli bahan penolong untuk pesanan A04 berupa mika sebanyak 15 meter. Harganya 15.000 dan bunga sebanyak 150 pieces seharga 700. Jurnal umumnya. Persediaan bahan penolong 330.000 di sisi debit dan kas 330.000 di sisi kredit pesanan A04. Kemudian tanggal 18 transaksinya adalah dipakai bahan baku untuk pesanan A04 berupa kardus sebanyak 50 pieces. Kita ke jurnal umum. Jurnal umumnya yaitu PBDP BBB 150.000 di sisi debit, persediaan bahan baku 150.000 di sisi kredit pesanan A04. Kita ke tanggal 19 transaksi dipakai bahan penolong untuk pesanan A04 berupa mika dan bunga. Jurnal umumnya yaitu BOP sesungguhnya 330 di sisi debit dan persediaan bahan penolong 330 di sisi kredit pesanan A04. Kita ke transaksi tanggal 20 yaitu dibayar upah gaji tenaga kerja langsung pesanan A04 sebanyak 50 pieces dikali 17.000. Jadi hasilnya 850.000. Jurnal umumnya PBDP BTKL
debit 850.000, kas 850.000 di posisi kredit pesanan A04. Kemudian kita ke transaksi tanggal 20 lagi, menerima piutang bulan September dari Bapak Zainuri sebesar 5 juta. Kita ke jurnal umumnya, yaitu kas 5 juta, posisi debit dan piutang dagang 5 juta di sisi kredit. Kita ke transaksi lagi tanggal 21, yaitu dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan A04 dengan ketentuan tarif BOP 30% dari BTKL. Yaitu posisinya kas di sisi debit tanggal 20 transaksi tanggal 20 jurnal umumnya, kas di posisi debit 5 juta dan piutang dagang di sisi kredit 5 juta. Kemudian kita ke transaksi 21, dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan A04 dengan ketentuan tarif BOP 30% dari BTKL, yaitu PPDB BOP di posisi debit 255, BOP dibebankan 255.000 di sisi kredit pesanan A04. Kita ke tanggal 21 lagi, transaksi ditransfer pesanan A04 ke gudang barang jadi. Kita ke jurnal umumnya. Persediaan barang jadi 1.255.000 di posisi debit PBDB BBB, di posisi kredit 150.000, PBDB BTKL di posisi kredit 850.000, PBDB BOP di posisi kredit 255.000 pesanan A04. Jadi di sini saya langsung menjumlahkan jumlah dari transaksinya, yaitu 49.267.300 di posisi debit dan kreditnya 49.267.300 di posisi kredit dan hasilnya balance ya. Kita langsung ke buku besar. Buku besarnya kita lihat dari akun kas. Dari akun kasnya kita langsung lihat, yaitu jumlahnya di posisi debit saldo akhirnya 33.090.000. Kita ke piutang dagang, saldo akhirnya di posisi kita hasil akhirnya 0. Kemudian persediaan perlengkapannya saldo akhirnya di debit 50.000. Persediaan perlengkapan, kemudian kita persediaan bahan penolong, saldo akhirnya 294.000 di posisi debit. Persediaan bahan bakunya yaitu 12.139.000 di posisi debit. Kemudian akun PPDB BBB 0 menutup, kemudian PPDB BTKL sama 0 menutup akun, PPDB BOP sama 0 menutup akun, persediaan barang jadi juga 0 menutup akun, utang dagangnya 5 juta, saldo akhirnya di posisi kredit, utang banknya 48 juta di sisi kredit, kemudian modalnya 129.050.000 di sisi kredit, kemudian preview-nya 2.500.000 di debit, akun penjualannya 15.375.000 di sisi kredit, dan BOP dibebankan 887, akunnya dienolkan, kemudian BOP sesungguhnya akunnya dienolkan, harga pokok penjualannya 5.706.100 di sisi debit, dan selisih BOP-nya tidak ada. Beban penyusutannya Beban penyusutannya 1 juta di sisi debit.
Kemudian kita langsung ke neraca saldo. Neraca saldonya kita langsung jumlah dari sini, dari kas sampai harga pokok penjualannya, yaitu 199.312.100 rupiah. Dan di sisi debit ya, kreditnya kita 199.312.100 di sisi kredit dan balance. Kita ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya tanggal 30 ada beban penyusutan mesin, debitnya 1 juta dan akumulasi penyusutan mesin kreditnya 1 juta, dan tanggal 30 lagi BOP dibebankan. Posisi debitnya 887.100, selisih BOP-nya 1.645.900, BOP sesungguhnya 2.533.000, dan harga pokok penjualannya 1.645.900, dan selisih BOP-nya 1.645.900 posisi kredit, dan hasilnya jumlah 5.178.900 di posisi debit, dan kreditnya 5.178 di sisi kredit balance ya. Langsung kita ke neraca lajur. Neraca lajurnya kita lihat dari neraca saldo, dari kas sampai beban penyusutan mesin, senilai debitnya 199.312.100 dan sisi kreditnya 199.312.100 balance. Kemudian kita ke penyesuaian. Penyesuaiannya sejumlah 5.178.900 di sisi debit dan 500.178.900 di sisi kredit. Kemudian kita ke NSSP senilai 199.425.000 di sisi debit, dan kreditnya 199.425.000 di sisi kredit. Kemudian laba ruginya yaitu 8.357.000 di sisi debit, dan kreditnya 15.375.000, dan laba bersihnya jadi 7.023.000. Jadi jumlahnya 15.375.000 di sisi debit, dan kreditnya 15.375.000 di sisi kredit. Dan neracanya yaitu sejumlah 191.073.000 di sisi debit, dan kreditnya 184.050.000 di sisi kredit, dan selisihnya yaitu 7.023.000. Sedangkan jadi jumlahnya dari sisi debit 191.073.000 di sisi debit, dan kreditnya 191.073.000 di sisi kredit. Kita langsung ke laporan keuangannya. Laporan keuangannya jadi penjualannya. Jadi kita langsung ke penjualan bersihnya 15.375, dan harga pokok penjualannya 7.352, laba kotornya jadi 8.023.000, jadi biaya penyusutannya 1 juta. Kemudian dari total sini jadi 7.023.000. Kemudian dari sini kita bisa lihat 133.573.000 laporan perubahan modalnya. Kita ke neracanya, jadi jumlahnya yaitu 186.573, dan kita ke liability dan ekuitasnya yaitu jadi 186.573, dan laporan arus kasnya jadi jumlahnya dari kita lihat dari akhir sini 33.090.000. Langsung ke lampiran. Ini ada beberapa produk yang ada di
perusahaan Parsel Indah Selamat, yaitu ini tempat souvenir, ini tempat buah bisa, bagi lamaran juga bisa, ini untuk beberapa tempat pakaian, ini untuk buah juga bisa. Ini hasil observasi kami. Ini hasil observasi kami kemarin sama beliau pemilik perusahaan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.